Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1149 dibuka dengan menunjukkan rasa terkejut kru topi jerami kepada sosok orang tua yang dapat melukai kesatria dewa. Khususnya untuk Nami ya, dia masih ingat mengenai Gaban. Nami mengatakan Zoro dan Luffy kesulitan ketika bertarung melawan orang itu. Usopp yang pernah gagal melukai Gunko juga terkaget-kaget saat melihat rekan Gunko tak bisa memulihkan diri. Sementara itu Gaban malah terlihat kecewa saat tak bisa langsung menumbangkan Sommers dalam satu serangan. Dia mengatakan bahwa kemampuannya sudah menurun. Ya, kata-kata itu sering kali diucapkan oleh para legenda ya ketika sudah beranjak tua. Kemudian Sommers yang sudah terluka berusaha menahan serangan Gaban dengan memunculkan barrier duri, tapi itu tak berguna di hadapan Gaban. Lalu upaya terakhir Sommers adalah merubah lingkungan sekitarnya menjadi tanaman berduri. Hal itu membuat Gaban tak punya pijakan lagi. Tapi semua usaha Sommers itu sia-sia. Gaban malah bisa melancarkan serangan kapak surgawi yang langsung membuat Sommers menjadi dua bagian. Nah, ketika bertarung Sommers bertanya-tanya mengapa sang pemakan gunung seperti Gaban ada di Elbaf. Namun tentu saja Gaban tak perlu menjawab pertanyaan itu karena ini situasinya sudah sangat genting dan bukan waktunya untuk berbincang-bincang. Ya, di sini kita mendapatkan informasi penting ya, bahwa jika 14 tahun lalu Ksatria Dewa datang ke Elbaf, maka mereka tidak bertemu dengan Gaban. Kalau bertemu tentu Sommers tidak akan seterkejut ini. Sepertinya ketika itu Gaban sedang pergi keluar pulau dan timelinenya juga sama dengan timeline mengamuknya Loki. Jadi sepertinya ketika Loki mengamuk, Gaban memang tidak sedang berada di pulau Elbaf. Sementara itu di kalangan kru topi jerami, Jinbe terlihat sudah tahu siapa Chopper Gaban, si tangan kiri Raja Bajak Laut yang memiliki kekuatan setingkat Rayleigh. Lalu setelah terbagi menjadi dua, Sommers ternyata masih tetap hidup dan sadar, hanya saja sudah tidak bisa bertarung lagi. Karena hal itulah tanaman berduri yang mengikat Robin tidak menghilang karena Sommers masih sadar, dan hal itu membuat Robin belum bisa melepaskan diri. Akhirnya Chopper memutuskan untuk muncul agar dapat menolong rekan-rekannya. Oke, selanjutnya kita menuju sekolah dan perpustakaan. Di sini Bu Guru Enji sudah menjalankan perintah Jarul untuk melakukan pembakaran. Api pun sudah mulai berkobar di bagian luar sekolah Walrus. Killingham memuji Enji karena sudah melakukan tugas dengan baik, dan selanjutnya Killingham menembakkan panah api ke perpustakaan. Saul yang masih tumbang dan Robin yang sedang terikat tampak sangat sedih ketika melihat peninggalan sejarah yang berharga sedang dibakar. Sementara itu Jarul pun tak bisa menahan tangisnya. Dia tak dapat merelakan kisah para leluhur Elbaf lenyap begitu saja. Namun para raksasa lain berusaha menenangkan Jarul. Mereka mengatakan bahwa semua ini bukan salah tetua itu. Oke, lanjut kita menuju lokasi Ronya. Karena sekolah dan perpustakaan sudah dibakar, maka Ronya tidak jadi dijatuhkan ke dunia bawah. Tapi anehnya, anak raksasa itu tidak senang. Dia malah merasa sedih karena hanya untuk menyelamatkan dirinya, sekolah dan perpustakaan jadi musnah. Teman-temannya pun berusaha menguatkan Ronya dan mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya. Oke, kita kembali kepada Gaban. Setelah mengalahkan Sommers, Gaban sampai di lokasi Gunko. Tangan kiri Raja Bajak Laut itu pun membawa 3 misi yang harus dia selesaikan. Pertama, menyelamatkan anak-anak. Kedua, menyelamatkan peninggalan sejarah Elbaf. Dan ketiga, mencegah penguasaan pemerintah dunia atas kekuatan tempur Elbaf. Gunko di sini tampak tak mau bertarung langsung. Dia lebih memilih memanfaatkan sandera yang ada di tangannya. Tapi sayangnya di sini Kallen ember banget guys. Saat melihat Gaban, dia berteriak dan menyatakan bahwa yang datang itu adalah ayahnya. Hal itu membuat Gunko langsung bertindak untuk menyandra Kallen. Dia pun mengancam Gaban jika tidak menyerah maka anaknya akan jadi korban. Gaban berusaha menguatkan anaknya untuk bertahan 1 detik saja agar Gunko dapat dikalahkan.
Kalen yang sok kuat mengatakan akan bertahan, tapi itu ternyata tidak mungkin. Anak raksasa itu belum memiliki kekuatan apapun. Lalu Gaban mulai teringat flashback yang menunjukkan hari kelahiran Kalen, yaitu sekitar 20 tahun lalu. Gaban terlihat sudah mulai tua, tapi rambutnya masih hitam. Dia pun sangat menyayangi Kalen dan menganggapnya sebagai harta karun abadi. Nah, flashback berakhir dengan amarah yang tinggi. Gaban mulai mengayunkan kapaknya kepada Gunko. Tapi sebelum menyerang, Ken Bonsoku Haki Gaban tiba-tiba aktif. Dia melihat Kalen tak dapat bertahan dari serangan Gunko. Akhirnya dengan berat hati Gaban menyerah dan meletakkan senjatanya. Gunko pun menyerang Gaban dengan 3 panah dan membuat pemakan gunung itu jatuh ke dunia bawah. Di sini Gaban gagal untuk menyelesaikan 3 misinya. Kegagalan Gaban ini mengingatkan Mimin pada perkataan Dragon yang menyatakan bahwa anak merupakan kelemahan orang tuanya. Ya, mungkin karena itulah Dragon memutuskan untuk meninggalkan Luffy ketika berjuang di Revo Army. Oke, lanjut. Saat melihat Gaban jatuh, Kalen berteriak dan menangis memanggil ayahnya. Nah, ketika itu Gunko jadi mengingat suatu hal dengan Brook dan ada flashback di antara mereka berdua. Ada seorang wanita yang berteriak ayah, lalu terlihat siluet Brook sedang bernyanyi bersama dengan seorang anak perempuan. Akhirnya Gunko pun mengingat siapa Brook sebenarnya. Ya, di sini belum terungkap sih apa hubungan Brook dengan Gunko. Tapi jika melihat flashbacknya, besar kemungkinan Gunko itu adalah anaknya Brook. Nah, melihat ingatan Gunko sudah mulai kembali, Im Sama langsung bergegas untuk mengambil alih tubuh kesatria dewa itu. Akhirnya kita pun bisa melihat wujud Gunko yang kerasukan Im Sama. Rambutnya tumbuh jadi lebih panjang, matanya berubah seperti Imu dan muncul kilatan petir hitam di sekitarnya. Imu pun menegaskan akan menunjukkan kekuatan seorang dewa. Ya, menarik untuk dinantikan apakah Imu akan bertarung dalam pertarungan biasa atau malah akan melakukan hal yang tidak terduga. Dan satu hal yang mungkin akan muncul untuk menunjukkan kekuatan dewanya Imu adalah mengenai Uranus yang menggunakan tenaga dari Mother Flame. Kemunculan Uranus di langit Elbaf itu akan menunjukkan kesan penghancuran yang dilakukan oleh seorang dewa. Ya, menarik untuk dinantikan. Oke, itu aja pembahasan untuk real review chapter 1149 ini. Iyosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atau Hayato.